Ya teman-teman YouTube semua, ya di video sebelumnya atau di intro ya, itu beberapa keluhan dari mobil ini yang mengikuti Instagram Bengkel Solusi Anda di cerita atau di reelsnya itu. Ini beberapa hari tampil terus karena memang belum selesai. Karena kenapa? Kalau mobil keluhan temperatur itu, kalau bisa mobil saya suruh nginap, apalagi mobil tahun-tahun yang lama seperti ini, kemungkinannya untuk masalah itu bisa merambat-merambat. Yang awalnya dari sini, yang seperti di intro, ketahuan ada masalah di upper tank tapi tidak bocor, dibiarin lama-kelamaan ketahuan dari water pumpnya yang bermasalah. Ya, mobil ini masuk dengan keluhan indikator sempat naik 2 bar, bukan indikator ya, jarum indikator, jarumnya temperatur itu sempat naik tapi tidak sampai full, tidak sampai overheat, cuma naik biasa aja waktu perjalanan. Itu pun terjadi sekali. Nah, kalau seperti itu biasa kasusnya bisa dari extra fan atau cooling fan yang mati, bisa juga dari radiator yang buntu, bisa juga dari water pump yang baling-balingnya itu kalah, sudah aus, atau bisa juga dari coolant yang kurang atau ada kebocoran. Mobil ini ditemukan untuk masalah temperaturnya ada 2, radiatornya agak buntu, padahal 1 tahun yang lalu dikuras karena meluap-meluap dari tangki cadangan. Karena buntu juga, sudah diganti coolant. Ini coolant usia setahun paling. Nanti tak suruh ganti coolant yang Honda saja. Ini pakai coolantnya Master atau Preston ya. Terus untuk kipasnya masih oke, jadi temuannya cuma 2 itu aja. Terus keluhan lagi, mesinnya kasar banget seperti diesel. Yang sekali lagi yang ngikutin Instagram atau di short video YouTube ya, itu sudah saya share tadi pagi. Untuk bunyinya ditemukan dari bearingnya pompa power steering ya. Mobil ini keren, CR-V Gen 2, seperti Jeep, murah harganya di bawah 100 juta. Tapi spare partnya mahal-mahal. Ini kan tergolong premiumnya Honda waktu itu ya. Tahun 2003, sekarang 2023, 20 tahun. Kilometer 140.000 yang biasa terjadi di mobil ini hampir rata. Kaki-kaki pasti banyaknya sudah minta peremajaan. Karet-karet itu pasti minta peremajaan. Seal mesin ya. Kalau bodi, mobil ini bodinya kaleng ya teman-teman ya, beda sama bodi-bodi yang mobil sekarang plat ya. Ini kaleng, meskipun teman-teman nutupnya kayak gini, tidak dilempar, tutup kapnya tidak dilempar seperti ini, tapi ditekan, saya jamin tidak bakal penyok mobil ini ya. Kalau mobil-mobil segini, kalau di bodi yang dirawatkan itu adalah korosi atau kroposnya. Tak tunjukkan habis ini ya. Ini proses pengerjaannya belum selesai karena memang ya bisa mengerjain yang lain karena memang kami kurang tenaga. Insya Allah di pertengahan Mei ini saya dapat 1 tambahan tenaga kerja yang sudah pengalaman, ex Honda juga, teman Honda Jemur Sari ya. Ditunggu aja launchingnya ya, insya Allah bisa mempercepat mobil yang masuk. Cuman tetap harus janjian dulu karena tempatnya kecil ya, dan juga kalau bisa mobil itu terkontrol. Mobil teman-teman janji servis, saya sudah siapin spare part, jadi teman-teman tidak nunggu lama. Tapi kalau kasus-kasus tertentu, mobil-mobil lama, kalau bisa saya minta nginep. Kalau nggak nginep, mohon maaf saya nggak bisa. Kayak temperatur, kayak RPM naik turun, matic getar di Jazz GT3 itu pasti saya minta nginep. Kalau nggak nginep, saya mohon maaf tidak bisa. Mesin kasarnya dari bearingnya pompa power steering ya teman-teman ya. Ini sudah diganti, kemudian si copotan ya. Nah, bearingnya ini rusak kenapa? Karena perawatan dari minyak power steeringnya yang tidak rajin diganti. Ini kalau bisa diganti sama seperti oleh transmisi aja 20.000 sekali ya, untuk yang minyak power steering. Sebenarnya banyak saran-sarannya, rembesan dash clamp, washer dash clamp, rack steer, itu banyak rembesannya. Cuman mobilnya nih saya arahkan untuk dikerjakan yang urgent dulu. Yang darurat itu adalah water pump yang bocor, radiator yang buntu, taruh di dalam
spare partnya. Terus kisi-kisi radiator yang buntu juga, sama ganti oli. Sudah itu aja. Mobilnya mau dipakai lagi di tanggal 3 ya. Sekarang kan tanggal 30. Jadi deadline saya Senin kalau bisa sudah nyala, dan kita tes kondisi mobil diem digas, ada bocor lagi apa enggak di pes radiator, terus temperaturnya seperti apa ya, karena mobil itu untuk ngetes temperatur lebih berat kerjanya waktu diem digas daripada mobil jalan. Kenapa? Kalau mobil jalan ada tambahan angin ya, dari grill depan ini tambahan angin ke dalam, hembusan ke mendinginkan radiator sama ke mesin. Kalau diem cuma mengandalkan kipas saja. Kalau kipasnya mobilnya lemah, itu temperatur pasti akan naik. Kalau radiatornya juga buntu, temperatur juga akan naik. Kalau kisi-kisi baling-baling water pump sudah tidak bagus, temperatur pasti akan naik, tapi tetap butuh waktu yang lama ya. Kalau ada yang punya Gen 2 seperti ini ya, perawatannya apa saja ya, pasti agak banyak, kecuali yang belinya dari baru ya, seperti yang saya pernah sharing punyanya Pak Yudi yang dari Labuan Bajo. Itu dari baru mobilnya ya, perawatannya minor-minor tapi tetap yang sesuai dengan usia. Mobilnya beliau 2005, shockbreaker sudah pernah ganti, karet-karet itu sudah pernah ganti, itu permajaan wajar. Jadi teman-teman kalau baru beli mobil lama, usia di atas 5 tahun ke atas, bahkan 10 tahun lebih, kalau habis dibeli ada rewel ini, rewel itu, rewel ini, ya memang waktunya bangun, waktunya permajaan teman-teman. Ya, jadi kalau yang mau beli mobil bekas ya, itu harus siap-siap kita bangun, atau kita siap-siap permajaan, siap-siap dana, siap-siap waktu, siap-siap oprek-oprek sendiri ya, siap-siap seperti itulah. Kecuali kalau kita beli mobil usia mobilnya sudah lama tapi kita rawatnya dari baru, itu enak. Jadi kita kalau perawatannya bagus, seperti coolant pakai air radiator pakai coolant ya, itu pasti tidak akan terjadi kebuntuan radiator, itu sudah pasti saya jamin. Terus kalau perawatan minor-minor sudah pasti. Kalau yang kayak koil-koil elektronik ya, masa mobil 20 tahun ganti koil teman-teman keberatan kan ya, cengli ya. Mobil di atas 10 tahun itu sudah permajaan ya, sudah wajar lah, sudah ada umurnya sendiri-sendiri ya. Kecuali mobil baru, trouble ini trouble itu, yaitu ada masalah sendiri dari mobilnya ya. Lagi mobil ini kaleng, keren mobilnya, Jeep di bawah 100 juta seperti ini. Rata-rata sih kalau pelanggan beli itu ya, yang sini 70, 80, paling mahal 90 untuk CR-V generasi ini. Cuma dikeluhkan rata-rata susah spare part, bocor-bocor ya, itu karena yang dibahas tadi wajar. Pajak agak mahal, sama BBM-nya boros. Ya, itu sama. Kalau tipe ini Gen 2 ini agak keras ya dibandingkan yang Gen 3. Kalau yang Gen 1 terlalu empuk, CR-V S10 Gen 1 terlalu empuk. Ini dikeluhkan keras. Generasi ketiga itu mendingan, generasi keempat menurut saya yang paling oke untuk CR-V. Generasi keempat RM itu, RM3 2400 cc itu menurut saya kaki-kaki oke, tenaga juga oke. Kalau yang generasi 5 kan sudah mesinnya pakai turbo ya, akselerasinya kurang. Kalau itu menurut saya ya, menurut saya pribadi ya. Jadi teman-teman kalau yang punya mobil-mobil lama seperti ini, itu minimal harus punya dana cadangan untuk biaya-biaya yang tak terduga. Kalau yang seperti rembesan mobil ini saya pendingan semua, enggak saya sarankan ganti karena tidak ada tetesan di bawah, cuman rembes-rembes di atas saja dan belum sampai netes. Bawahnya kering teman-teman, kering ya, kering banget, tidak ada rembesan. Kalau ini bekasnya minyak power steering yang kita kuras ya, seperti itu teman-teman ya. Nanti akan saya bahas sendiri kalau mending beli mobil bekas atau mobil baru ya, itu tergantung dari masing-masing pelanggan. Itu saya akan bikin konten sendiri. Mohon maaf saya ngurangi untuk tutorial ya. Misalnya kemarin, hari ini saya tidak detailkan buka ini. Takut saya kenapa? Takut saya beberapa penonton subscriber itu praktekkan sendiri di rumah, tapi ya jam terbang, pengalaman, alat itu kan juga pengaruh banget ya ke pekerjaan. Itu kemarin ada yang WA saya, ban
habis dibersihkan remnya kok jadi seret ya, itu kan awalnya padahal tidak, itu kan pasti ada sesuatu yang bermasalah. Makanya saya takut banget sekarang untuk bikin tutorial, karena kalau begitu dipraktekkan salah, beliaunya itu WA saya jadi tidak enak sendiri atau jadi kayak merasa bersalah gitu ya. Padahal yang saya contohkan sudah benar dan itu sudah sebagai standar kerja kami sebagai pelaku usaha servis ya. Tapi itu tadilah macam-macam, artinya berat-berat seperti ini, bongkar-bongkar seperti ini, itu takutnya malah jadi masalah teman-teman. Jadi yang saya bagikan sekarang tutorial itu saya timbang-timbang banget, informasi yang saya bagikan, sharing-sharing saya bagikan, insya Allah itu bisa bikin patokan teman-teman pegangan perawatan apa saja yang dibutuhkan. Kalau masalah bunyi kasar itu banyak harus yang dilakukan ya. Yang pertama, kasarnya waktu AC apa enggak, itu macam-macam, karena kasar itu bisa dari bearing pompa power steering, bisa dari bearing alternator, bisa dari bearing pompa water pump, terus bisa juga dari dalaman mesin. Kalau kita ngurut-ngurut atau tahapan perbaikannya, yang satu kita pakai stetoskop, kita tusuk seperti ini, bearingnya seperti apa. Kalau diduga gitu masih samar, kita lepas fan belnya, fan bel dilepas, di starter nyala. Kalau bunyinya hilang, berarti fix dari bearing-bearing yang ada di mobil. Nah, tinggal kita langkah berikutnya kita coba putar gini, putar sama kita dengerin yang mana yang paling kasar. Yang sering ngeco itu adalah bearing auto tensioner dan bearing water pump, itu yang sering ngeco sekali karena tempatnya berdekatan ya, bunyinya hampir sama. Kalau yang kompresor AC malah gampang, kompresor AC kita AC on, suaranya kencang, itu pasti kompresor ya. Kalau magnet cut AC, pulih magnet cut AC tanpa di AC bunyi rok, terus di AC hilang, itu biasanya di CR-V generasi ketiga, kasus seperti itu ya. Itu aja teman-teman. Kalau bisa, kalau keluhan seperti itu jangan dioprek-oprek sendiri, cari review-review di YouTube, teman-teman sharing atau di komunitas, terus kita bisa mengurucari masalah, kita bawa ke bengkel terdekat. Kalau yang senang-senang ngoprek ya monggo lihat di YouTube, yang jelas didetailkan permasalahannya atau dipastikan sebenarnya sedetail-detailnya sebelum kita bongkar sendiri ya. Karena kalau sudah kita bongkar sendiri nggak bener, kita panggil orang, sudah kita capek, terus bayar orang juga. Mending nggak usah capek-capek, kita bayar orang, itu aja. Tapi kalau yang memang suka oprek, usaha sendiri, memang ada kepuasan sendiri, kita bisa hemat biaya, kita bisa tahu kondisi mobil kita sendiri tanpa ada ketergantungan sama pihak bengkel ya. Itu aja. Ini hari Minggu, kita libur teman-teman, April ya, kita libur. Besok neruskan ini di hari Senin. Salam duluan, salam biasa, terima kasih.